Salam jumpa para sahabat. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan salam damai Natal bagi sahabat saudara yang beragama Nasrani, dan salam damai bahagia sejahtera di tahun 2021 bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan tentang Watu Wisululu, tanda atau simbol sertifikat adat. Yang namanya tanah ulayat atau tanah adat mempunyai sertifikat adat yang tidak tertulis. Jadi kalau pemerintah mau mengakomodir, tidak perlu untuk dibuatkan sertifikat, karena hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat. Ada sertifikat yang tidak tertulis, yakni Watu Wisululu, batu atau mesbah persembahan di dalam rumah yang diletakkan di sudut ruangan utama di dalam rumah adat. Watu Wisululu yakni watu ngebo. Dalam bahasa Waga budaya, watu naku getaone, tanah naku galesia. Jadi watu yang walu laku Wisululu ngebo kola epija, ya tentang banyaknya ada waktu yang di Wisululu itu. Jadi tujuan Watu Wisululu itu untuk pencurahan darah, desa keta tanah, togaga uma obirigale, taurorera, pencurahan darah untuk kesuburan itu ada di Watu Ngebonya itu. Tujuan sertifikat untuk apa? Untuk mengetahui batas-batas wilayah, utara dengan siapa, timur dengan siapa, barat dengan siapa, selatan dengan siapa. Yang dalam waktu ngebo atau Watu Wisululu itu, Watu ngebo birigale, pegele no kae no kuina, pelau no ame no kuina, pemana no aji no kuina, pegawa no tuka bela no kuina. Yang punya lahan yang sama di sampingnya, dia juga punya watu ngebo, namanya One Wisululu. Yang punya wisu-wisu atau Watu Wisululu adalah hak anak sulung. Jadi ketika di generasi ini mau menjual lahan garapannya dengan adanya sertifikat dari hukum agraris, dengan berarti kan tujuannya supaya sertifikat bisa gade ke bank, bisa dijual belikan pada tanah adat, hak loet adat, hanya mengatur gagaka kiwiminu pa ana walumbu iwado totekalela. Tapi kita generasi saat ini yang cari gampangan, capek mau meli atau kemala ke umarama, akhirnya teka. Tapi untuk kita generasi ini, bagaimana untuk generasi mereka yang akan datang? Bila peo gale wa umuri. Gitu.
Jadi ngebo mengetogaka kibiminu. Dengan adanya batu wislulu, ketika ngebo itu dijual, berarti kau sudah menjual hak kesulunganmu. Lika la esao, lah tu lakan ola, lah tu no ngebo gele. Ketika kau teka lela, berarti kau sudah menjual hak kesulungan itu. Ura aja iwadolatu. Untuk apa? Kau tu maralakan ola itu. Lika la esao latu, ngelatu no ngebo. Tanggua susungguan nang bapu. Ketika kau teka atau jual, berarti bahasa atau dua nuso, so tepo seveo riken sebele, kau lelambana. Kau sudah mau lari terbang ke daerah lain, tidak untuk bersama di dalam tatanan adat atau hukum adat sendiri. Karena untuk apa lagi namanya wisululu? Karena ngebo kau sudah teka. Tujuan wisululu itu kan sebuah persembahan, ucapan terima kasih, mogemore tamenggae. Terima kasih kepada Sang Pencipta, menghargai nama leluhur yang terdahulu, mereka yang memberikan warisan tentang ngebo itu. Ketiga, menghargai alam. Ya, keempat, kita saling mengasihi antara sesama. Ketika kau sudah menjual lahan itu, ya kau sudah dengan sendirinya kau tidak berada bersama dengan tatanan adat itu. Terus gua nang baplo kambawalo ngaboko tanggua uma tanggua pasauta gua mi are po atau bama, ya kau ngaboi wadalatu. Sebenarnya lah kita generasi omomeli ini tidak untuk dijual, tapi mengato kewe. Kau ne kewe saifo ngato kewe hiwambul talumbul sutu raka ke aku mata karena aku ne omo toka mambana mengato teka lela ini. Mangkewe ketika generasi kau habis latu ata aji memang kaingala wale sapusogo kaingala. Dengan sendirinya hak sulungan bukan berarti kau yang anak sulung. Kau telah menjual hak sulungan yang jadi one lepa lika la sao itu menjadi keturunan ata aji yang memang kai mawalen date. Bai bajalah ke kau apa tekalela gade ina. Jadi kalau mengkewe kau semata sawe ya lunasnya juga dengan setelah taboko mata. Berarti anak atau generasi yang ke bawah tetap memiliki lahan itu. Jadi kadang-kadang kita dianggap lebih modern kalau lahan kita macam di budaya atau adat Lio, lahan itu harus disertifikatkan. Kan tujuh sertifikat itu kan berarti untuk menjual. Maka semakin rapuh tatanan adat itu. Tapi kalau hanya dengan simbol sertifikat yang tidak tertulis waktu dulu tadi, ya berarti ini kan turun-temurun. Dia tidak akan punah tatanan itu. Ketika saya pernah bertemu dengan Profesor Dr. Takashi Sugishima tentang tanah yang dilisetan Telu Ekotake Tolandale, dia bertanggungjawaban disertasinya di LIPI, di Lembaga Pengetahuan Indonesia. Tapi dasar yang dipertanggungjawabkan bahwa tanah Ekotake Tolandale Uliso Enombawe tidak bisa disertifikatkan, dasarnya karena perjuangan bersama, hak komunal. Tidak menjadi hak pribadi satu orang, hak milik satu orang. Maka tidak bisa untuk sertifikatkan. Ketika saya tanya, ada dasar yang lebih hakiki, lebih kokoh, lebih inti tentang bahwa tidak bisa sertifikatkan, yakni waktu wislulu itu. Saya belum bagaimana keadaan penelitian begitu lama, tidak tahu dasar yang paling inti tentang hukum adat, ada sertifikat adat itu yang tidak tulis.
Dia menyampaikan karena kai memang lama dan paham bahasa beliau. Kasi aji akumbana tiko nua, tiko sauria, tiko laki hage, iwalatu ogare, so waktu wisululu itu menjadi sertifikat yang tidak tertulis itu. Jadi untuk kita generasi saat ini, kalau kau capek bekerja, jangan gampang menjual istilah lahan itu. Leluhur dulu memiliki lahan itu mempertaruhkan nyawa. Dan itu sampai di generasi kita saat ini. Bagaimana di generasi kita saat ini terus gampangan untuk menghilangkan itu? Bukan perjuangan kita. Kita hanya menikmati, mengelola, bukan untuk dijual. Sebenarnya yang saat ini sedang ributkan lahan untuk menjadi lahan menjadi kantor untuk kantor desa, tidak perlu untuk sebab itu dijual dan sertifikatkan. Tetap itu menjadi hak sewa atau KW sekian puluh tahun, 30, 40 tahun baru dibuat kesepakatan lagi. Tapi bahwa bukan menjadi itu ngebo itu aja urano dua aja no enggak bahwa betul hak muslaki tetap, tapi ketika lahan yang dipakai di salah satu ngebo yang aji ana punya ura aja itu tidak untuk dijual. Tapi ketika setiap gua yang dari lahan itu kayak harus foto tuh boksu tuh atau manu eko arewati kepada orang wisululu yang punya lahan di tempat itu. Itu yang sebenarnya. Jadi tidak lagi meributkan tentang soal lahan. Dan pemerintah ini memperdaya supaya tidak ribut, harus dibuatkan sertifikat. Jadi itu kan makin hari makin seluruh lahan bisa disertifikat dan bisa dijual. Itu kan untuk kita generasi saat ini. Tapi bagaimana generasi akan datang? Kita tidak tahu lari kemana, rantau kemana. Dan adat ini dengan sendirinya pelan-pelan pasti punah. Karena latu ngebogele, tahu susunggua, maka latu laki ria. Kan itu tatanan adatnya. Tapi kita ini generasi yang merasa bahwa saya anak sulung, saya menjadi muslaki, saya bebas bertindak apa saja. Sadar nggak kita? Memiliki lahan itu bukan uang kita pribadi. Kita beli dari orang, ya sebebas apa itu. Tapi warisan leluhur. Maka ritual itu seperti patika, hanya untuk menghormati media. Seperti kita ini saat ini lagi yang melakukan acara Natal harus rame-rame lebih khusus ke gereja. Di sana lebih khusus dengan tujuan untuk syukur kepada Sang Cipta. Budaya juga iya, dia simbol bawa dengan sirip pinang, dengan daerah ke tempat mahkam leluhur. Itu kan hanya untuk lebih khusus, lebih kusuk untuk menghargai nama leluhur, menghormati Sang Pencipta. Segala yang kita nikmati kan berkat kasih karunia Allah atau Sang Pencipta itu. Jadi saya kira pada kesempatan ini sampai di sini dulu. Lain kesempatan baru disambung lagi. Terima kasih pada kita semua yang telah menonton video ini. Salam damai sejahtera. Sekian dan terima kasih.